Guys, sini kita di Museum Kota Gede. PMI. Oh iya, di seberang PMI Kota Gede. Kelihatan lorongnya ini Kelihatan. 1, 2. Oke. Assalamualaikum. Ini dulunya apa ya? Ke dalam dulu nggak? Ke paling belakang dulu aja, Les. Oh, ini sih pengantar museumnya nih, Papa. Biar baca dulu. Pengantar Museum Kota Gede, Intro Living Museum. Museum Kota Gede memiliki 4 buah klaster, klaster situs arkeologi dan landscape sejarah. Yang pertama, klaster kemahiran, teknologi tradisional itu yang kedua, dan klaster sastra, seni, pertunjukan, adat, tradisi yang ketiga, dan kehidupan keseharian juga. Yang terakhir adalah klaster pergerakan sosial kemasyarakatan. Klaster sirkus, situs arkeologi, dan landscape sejarah merupakan klaster yang mengandung tinggalan arkeologi berupa situs, dan di dalamnya terdapat jenis peninggalan artefak, bangunan, struktur cagar budaya bersama dengan elemen lainnya membentuk landscape sejarah Kota Gede. Klaster kemahiran tradisional di dalamnya memuat informasi mengenai tinggalan budaya berupa kemahiran arsitektur, kriya, kerajinan perak yang kaya akan kandungan nilai kemahiran dan penguasaan teknologi tradisional di dalamnya. Klaster seni pertunjukan, adat, tradisi, dan kehidupan keseharian mencakup aspek yang berkaitan dengan budaya dalam bentuk kemampuan kreasi seni serta kuliner khas Kota Gede yang mencerminkan aspek kehidupan keseharian masyarakat. Klaster pergerakan sosial kemasyarakatan memuat mengenai perjalanan sejarah muncul dan berkembangnya organisasi sosial dan masyarakat di Kota Gede yang sangat besar perannya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Diharapkan keberadaan Museum Kota Gede ini akan mampu memberikan angin segar dalam misi untuk mengajak pengunjung menikmati tinggalan budaya Kota Gede secara lebih mendalam dan menghadirkan nuansa pengalaman yang berbeda dari museum lainnya. Aspek pendidikan, pembelajaran, dan hiburan sekaligus tercakup di dalamnya. Museum Kota Gede mencoba menghadirkan sebuah real world, sebuah wilayah yang di dalamnya terkandung karakteristik landscape alam dan budaya lengkap dengan nilai instinktif menjiwanya. Oke, di sini juga disediain sepeda, guys. Ini mungkin ruang apa ya? Sini dulu ada ruang. Ada denah klaster museum. Oke. Ada lokasi south, selatan, utara, barat, timur. Di sini ada Watu Gendeng. Watu Gendeng merupakan 3 buah batu kalsit berwarna kuning keemasan berdiameter 30 cm, 27 cm, dan 15 cm. Diletakkan di atas lapik batu dan berada di dalam bangunan yang sama dengan Watu Gilang dan Watu Gentong. Ketiga batu dipercaya sebagai peninggalan dari era Mataram Kota Gede. Berdasarkan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, ketiga batu ini merupakan mainan genteng Raden Warangga, putra Panembahan Senapati yang dikenal sakti lumrahnya. Permainan gateng merupakan batu kerikil atau biji buah sawo, namun Raden Rangga justru bermain menggunakan ketiga batu ini. Walaupun masing-masing memiliki bobot yang berat, lubang yang ada pada batu dipercaya sebagai bekas tusukan jari Raden Rangga. Terkait dengan asal-usul Watu Gendeng, Watu Gateng, C. Leker menduganya sebagai batu yang berasal dari sungai.
yang memiliki bentuk sempurna, adapun Van Mook menyebutnya sebagai peluru batu berwarna kuning. Ita Movetur Mundus, bahasa Latin. Identifikasi inskripsi Watu Gilang. Infortuna consortes digni valete, quid stupearis insani, videte ignari et ridete contemnite vos constemptu vere digni. Selamat jalan kawan-kawanku, mengapa kamu sekalian menjadi bingung dan tercengang? Lihatlah wahai orang-orang yang bodoh dan tertawalah, mengumpatlah karena yang pantas dicaci maki. Watu Gilang, batu datar berbentuk persegi dengan ukuran 140 x 119 x 12,5 cm. Watu Gilang dipercaya merupakan tempat duduk raja atau singgasana Panembahan Senopati. Pada salah satu sisi Watu Gilang terdapat lekukan selebar dahi yang diyakini sebagai bekas kepala King Ageng Mangir yang dibenturkan pada batu ini hingga meninggal. Ini aku terusin ya. It Movetur Mundus, bahasa Latin. Engvelmonde, bahasa Prancis. Zugat de Wereld, bahasa Belanda. Dan Così fan il mondo, bahasa Italia. Artinya kurang lebih sama, demikianlah hidup. Ad aeternam memoriam sortis infelicius, artinya kenangan abadi akan nasib sial atau untuk memperingati nasib yang tidak baik. Di dalam lingkaran kecil terdapat tulisan huruf singkatan IGM. Oleh sejumlah peneliti, inisial ini diduga singkatan dari In Gloriam Maximan, untuk keluhuran yang tertinggi. Sejumlah peneliti lainnya menduga merupakan inisial nama penulis atau tempat asal penulis inskripsi. Gambar zigzag oleh Brandes diinterpretasi sebagai halilintar atau petir yang merupakan senjata sekaligus lambang dewa Jupiter Tonans. Disebut juga Jupiter Jove atau Lovis. Oleh karenanya Brandes menduga coretan zigzag itu terkait dengan kepercayaan lama Eropa tentang Jupiter Tonans yang merupakan pemimpin para dewa mitologi Romawi. Jupiter juga merupakan dewa langit yang dipercaya mengendalikan awan, hujan, badai, yang kesemuanya itu merupakan elemen alam yang sangat menentukan bagi pelaut. Dan ini adalah watu gentong, guys. Merupakan tempayan batu yang terbuat dari batu andesit dengan penampang bulat telur berukuran tinggi 50 cm dan diameter 57 cm. Inajati 2567 yang diletakkan di atas batu hitam dan berada pada bangunan yang sama dengan Watu Gateng dan Watu Gilang. Batu ini juga diyakini sebagai peninggalan Mataram Kota Gede, semula difungsikan sebagai gentong atau tempayan untuk menampung air wudhu milik Patih Mandaraka, Ki Jurumartani. Ini intro Watu Gilang. Tulisan pada permukaan Watu Gilang telah mengundang keingintahuan sejumlah peneliti yang meyakini bahwa pembuatnya adalah Eropa. Multibahasa Van Mook 1998 dan menyatakan bahwa tulisan itu dibuat oleh tawanan perang dari masa VOC. Noto Suroto 1888 sampai 1951 menduga penulis inskripsi dan Watu Gilang adalah pelaut Eropa yang terdampar karena kapalnya karam diterjang badai yang dibuat oleh penguasa Laut Selatan. Setelah selamat dari lautan dan ditangkap penduduk, ia kemudian diserahkan kepada raja. Pelaut itu dirantai pada Watu Gilang dan sempat menggoreskan beberapa kata menyedihkan dengan kerikil tajam sebelum meninggal. William Barrington de Almeida, pelancong Eropa, mengunjungi Kota Gede pada abad 19.
menerbitkan catatan pada 1864 dan menerbitkan catatannya. Kok gue nggak ngerti sih. William Barrington mengunjungi Kota Gede abad 19, menerbitkan catatannya pada 1864. Tahun sama abadnya beda. Itu pertanyaan pertama. Berhasil mengumpulkan cerita Watu Gilang dari penduduk setempat menurut cerita yang diperoleh dari penutur lokal. Nggak ada benang merahnya. Penulis pada Watu Gilang seorang pelaut dari kapal Portugis yang terdampar di pantai selatan dan diselamatkan oleh nelayan. Keberadaannya didengar oleh raja, kemudian memerintahkan agar membawa orang Portugis ke Kota Gede karena dianggap berbahaya dan dapat berpengaruh buruk bagi masyarakatnya. Maka orang Portugis ini dirantai pada sebuah batu yang dikenal dengan Watu Gilang. Raja melarang mendekati tawanan dan bagi yang melanggar akan dihukum. Awalnya prajurit ditugaskan menjaga tawanan, namun karena pelaut Portugis itu sudah terlihat pasrah, maka tugas jaga ditiadakan. Seorang gadis Jawa iba kepada pelaut Portugis dan sembunyi-sembunyi memberikan makanan, sarung, dan kikir yang digunakan untuk melepaskan rantai secara perlahan. Setelah makan waktu lama, pelaut Portugis berhasil melepaskan rantai, kemudian melarikan diri bersama gadis yang membantunya menuju Banten. Penyelidikan lebih mendalam tentang Watu Gilang dilakukan Stephen Adrian Buddingham tahun 1838 dan menduga batu tersebut ditemukan terdampar di pesisir selatan Jawa bersama 2 orang pelaut Portugis. Dr. J.L.A. Brandes dalam penyelidikannya pada 1900 menduga tulisan di batu dibuat oleh poliglot Belanda yang kemudian bekerja untuk misi Portugis karena pada tahun yang disebutkan batu 1569. Mundurnya jauh banget ya. Kapal Belanda belum mencapai Jawa. Brandes beranggapan batu dibawa ke tempat lain, semisal pesisir selatan Coromandel, oleh kapal Eropa untuk pembuatan nisan dan monumen. Het Nieuws van den Dok voor Nederland Indie 21 April 1938 memuat kemungkinan lain terkait inskripsi Watu Gilang dibuat pada abad 17. Abadnya beda-beda guys. Gue jadi bingung, tahunnya beda, abadnya beda. Oleh misionaris Fransiskan tahun 1667-1668, 3 misionaris dari Banten menuju Timor menghadiri pencepatan kapal PVOC. Namun kapal mereka karam di pantai selatan Mataram. Berdasarkan keterangan Van Rike Forsell, hanya 1 dari ketiga misionaris yang terdengar kabarnya. Ia kemungkinan berasal dari Belanda bagian selatan yang namanya dipatahkan pada batu dengan inisial IGM. Setelah terdampar, ditangkap, dijadikan budak atau pelayan di istana. Nasib baik menghampiri sehingga ia kemudian ditunjuk sebagai utusan Raja Mataram ke Banten karena pernah tinggal di sana. Akan tetapi misi ini gagal dan sebagai hukuman ia ditahan dengan cara dirantai pada Watu Gilang, di mana ia kemudian membuat pahapan dalam bahasa yang kuasai dan dengan demikian memberitahuan nasib malang yang menimpanya. Jadi ceritanya tentang batu guys ya. Tentang batu aja 30 menit kita. Dingin. Assalamualaikum. Ini ruangan berikutnya. Ada set perlengkapan minum dan tempat alat jangkik. Kita terusin lagi yuk. Aku sudah terpisah dengan Alessa dan Papa. Sebuah kotak perhiasan dengan ragam hias gaya Mataraman Kota Gede.
Ini pasren. Dalam kebudayaan Jawa, Sentong Tengah merupakan ruang sakral. Dikenal dengan sebutan pasren atau tempat duduknya Dewi Sri. Hal ini terkait dengan corak budaya agraris masyarakat Jawa. Pertanian. Tuku Ramah Kaleng milik BH Nurijah. Di sini adem, guys. Di sini apa? Ini botekan, sebuah perlengkapan digunakan sebagai penyimpan empon-empon. Empon-empon dulu kan sangat. Ini ada visual, gue kaget gue. Di Kota Gede, Oke. itu gaya arsitekturnya mirip dengan gaya-gaya arsitektur di Majapahit maupun juga kemudian kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lihat sekarang di Bali. Tetapi kemudian ketika Kota Gede itu ditinggalkan sebagai ibu kota oleh Sultan Agung di tahun 1613, maka juga bangunan-bangunan yang khas yaitu corak Jawa tetapi juga Islam, yang Hindu pun itu juga sebetulnya merupakan akulturasi